Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya berharap kabar Ibu Bapa, saudara-saudariku dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini sekalipun kita menghadapi banyak tantangan. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita sebagai renungan Senin tanggal 15 November 2021 dari kitab Yohanes 3 ayat 20. Demikian bunyinya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu tidak tampak. Sekali lagi saya bacakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian bunyinya. Judul renungan kita adalah membenci terang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan jahat manusia apabila dia membenci terang, yakni Kristus itu sendiri. Kata barang siapa di sini sudah merupakan sebagai gaya hidup. Apabila sudah menjadi gaya hidup melakukan kejahatan, maka inilah yang sangat berbahaya sekali. Inilah disebabkan hati manusia yang menjadi inti permasalahan. Hati yang memilih objek yang salah, yakni mengasihi kegelapan dan membenci terang itu. Namun kegelapan itu, saudaraku, tidak mungkinlah menang melawan terang. Bahkan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuat kejahatan adalah yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebagian manusia tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukannya. Sudahkah bertentangan dengan terang itu. Bahkan sudah tidak peduli dengan gaya hidupnya dengan berbuat jahat. Misalnya, menipukah itu, berbohongkah, merusak nama baik seseorangkah, memanipulasi, dan yang paling parah kejahatan yakni menduakan Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk melakukan kejahatan yang menjadi gaya hidup kita atau tidak? Kiranya kita tidak terdapat satupun melakukan gaya hidup yang demikian buruk. Namun bila ada di antara kita hidup dalam gaya hidup kegelapan itu, marilah kita tinggalkan itu dan kembalilah pada terang, yakni Kristus sendiri, pemilik terang itu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami Tuhan hidup di dalam terang-Mu. Jauhkan daripada kami untuk hidup di dalam kegelapan. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau senantiasa mengajari kami untuk melakukan kehidupan sebagai anak-anak terang. Ya Bapa di surga, kami menyadari banyaknya tantangan di hadapan kami. Tapi kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar senantiasa Engkaulah yang menjaga kami. Engkaulah yang memberikan hikmat bagi kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan Engkaulah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat melawan si jahat itu. Sehingga kami menang Tuhan dan senantiasa kami hidup di dalam kehendak-Mu saja. Kini kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Keramat Jati, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam berbagai aktivitas mereka mulai dari pagi sampai malam hari. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka.
Kau sungguh mengetahui Tuhan keberadaan mereka masing-masing. Bila mereka mengalami sakit penyakit, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau memberikan kecukupan bagi mereka yang kekurangan. Engkau menghibur hati mereka bila mereka sedang berduka cita. Kami serahkan Tuhan seluruh rencana jemaat-Mu masing-masing. Apakah mereka akan menikah? Kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Apakah mereka belum mempunyai anak? Kiranya Engkau mengaruniakan mereka. Apakah mereka sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan? Mereka berikanlah Tuhan apa yang patut mereka bisa lakukan. Kami juga berdoa buat seluruh parhalado dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah dalam tuntunan pengasihan-Mu saja. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami tidak layak meminta kepadamu, tapi dengan anugerah-Mu kami berani datang, memohon pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.